Selamat pagi, sahabat Warta Kota. Kali ini bersama dengan saya, Leonardus Wical Zelena Arga, wartawan Warta Kota. Dan saat ini, Leon tepat berada di depan gedung DPR untuk memantau demo buruh yang direncanakan akan berlangsung pada hari ini. Dan berdasarkan pantauan Leon tadi sejak pukul 10 hingga saat ini mendekati hampir pukul 11 belum ada tanda-tanda pendemo yang datang. Namun para aparat kepolisian sudah tengah bersiap dengan memasang Mar, namanya apa? Kawat berduri. Kawat berduri. Oke, mohon maaf dengan memasang kawat berduri. Berdasarkan informasi yang didapatkan, sekira nanti akan ada 500 demonstran dari berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung DPR. Untuk pantauan cuaca di sekitar sini tidak terlalu terik, namun agak sedikit mendung, tapi belum muncul tanda-tanda akan hujan. Selain itu, kondisi lalu lintas di depan gedung DPR, khususnya daerah Senayan, terpantau ramai lancar dan juga tampak di dalam gedung DPR aparat kepolisian juga tengah bersiap untuk membantu mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di depan gedung DPR. Salah satu tuntutan dan aspirasi yang akan digaungkan oleh para demonstran adalah terkait dengan kenaikan harga bahan pokok yang hingga saat ini menurut mereka masih belum stabil. Selain itu, terkait dengan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir lebih dari 2 tahun ini, mereka menganggap bahwa pemerintah selama pandemi lebih berpihak pada para investor dibanding dengan masyarakat. Demikian update informasi dari depan gedung DPR terkait dengan persiapan menjelang demo buruh pada hari ini. Leon akan kembali dengan update terbaru. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat semuanya.
Kalau pasukan ada, cuma nggak ada yang demo. Di sini kemarin udah harganya. Baru suruh betul lantai. Asli. Jokowi Amin antek kamu kawan-kawan saya kalau saya bilang Jokowi Amin kawan-kawan menjawab antek kamu kita coba kawan-kawan kita coba kawan-kawan Jokowi Amin Jokowi Amin kurang kompak kawan-kawan saya belum menangkap semangat dari kawan-kawan yang terlibat acara ini. Jokowi Amin. Terima kasih kawan-kawan. Diarahin ke sana dulu kalau ngomong. Untuk kawan-kawan, tim streamer kita bantu supaya kawan-kawan kita yang di belakang itu bisa nyambung semua. Tidak memotong lampu merah. Oh, bisa dibantu semua, bisa gabung di depan dalam barisan kita. Ini maju lagi nggak apa-apa? Ini maju lagi nggak apa-apa? Bantu dan ya maju lagi terus. Kita masih banyak di belakang. Oke kawan-kawan, menyambungkan barisan yang ada di belakang lampu merah lagi berbatang. Ini menyapa kawan-kawan. Baik kawan-kawan, seperti tadi disampaikan oleh beberapa kawan-kawan
kemarin kita semua merayakan Lebaran Idul Fitri. Betul tidak kawan-kawan? Oleh karena itu, hari ini kita sengaja melakukan antri ke jalan. Sekaligus adalah untuk memperingati 24 tahun reformasi kawan-kawan. Atau tepatnya adalah 21 Mei tahun 98 adalah momen tumbangnya Rezim Orde Baru Soeharto. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rezim Orde Baru Soeharto tahun 98 berhasil ditumbangkan, berhasil ditinggal oleh gerakan rakyat, termasuk mahasiswa, pekerja, pelajar, guru, petani, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena rezim Orde Baru gagal mensejahterakan rakyat. Banyak kaum buruh yang haknya tidak diberikan. Kaum tani banyak tanahnya yang digusur, yang diserobot. Kaum miskin kotaan bertahun-tahun hidup di kota dalam kesengsaraan. Pemukiman penduduk di kota-kota banyak yang digusur-gusur. Dan hari ini kita kembali merasakan hal yang sama seperti di zaman Orde Baru yang tidak kotor. Ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya namanya saja kawan-kawan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi pada faktanya justru sebaliknya. Kenapa? Dengan munculnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, justru banyak kaum buruh yang di-PHK secara pihak. Betul tidak? Banyak perusahaan-perusahaan melakukan PHK sepihak dengan alasan bangkrut, dengan alasan pandemi COVID dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya mereka hanya menggantikan status kerjanya dari pekerja tetap, dari pekerja permanen menjadi pekerja kontrak, menjadi pekerja outsourcing, menjadi buruh harian tetap, menjadi buruh borongan, dan saat ini juga lagi. Ayo semua teriak, revolusi, revolusi yang kencang, revolusi. Baik, sekali lagi. Mbak, mau komen Tolong dijawab. disuruh Aksi lagi. biar kedengeran suara mbaknya. Aksi lagi. Suruh stop dulu. Aksi lagi sampai menang. Revolusi, revolusi, revolusi sampai jadi. Selanjutnya korlap. Baik, untuk kawan-kawan yang masih ada di belakang agar bisa merapat atau masuk ke dalam barisan massa aksi, dan juga kawan-kawan yang ada di gang-gang ketika sudah makan diharapkan untuk kembali masuk ke barisan massa aksi. Kembali. Ayo, tim keamanan dan juga dinamisator lapangan bisa mengkondisikan massa aksinya yang masih berada di trotoar dan kemudian masih berada di dalam gang yang masih makan, bisa untuk dikondisikan bergabung dengan massa aksi berada di lokasi aksi. Ayo, untuk keamanan dan juga dinamisator lapangan. Kawan-kawan dari tim Humas minta waktu sebentar untuk wawancara. Silakan. Nining, boleh dijelasin aksi hari ini tuh membawa tuntutan apa aja dan gimana gitu? Ya, aksi hari ini dilakukan oleh gerakan buruh bersama rakyat yang terdiri dari kaum buruh, petani, mahasiswa, miskin kota, terus kemudian juga termasuk mahasiswa dan pelajar. Aksi hari ini adalah bertepatan karena Hari Buruh kemarin bertepatan hari Lebaran dan sekaligus hari pendidikan, dan juga dalam peringatan 24 tahun reformasi. Tentu aksi gerakan buruh bersama rakyat ini akibat dari bahwa bangsa dan rakyat Indonesia dalam semakin tidak baik-baik saja. Sehingga dalam aksi ini kami memberikan tuntutan, pertama, cabut Omnibus Law beserta turunannya gitu ya. Yang kedua adalah hentikan pembahasan revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang
Yang selanjutnya adalah hentikan tindakan represivitas dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat. Yang selanjutnya adalah tentang turunkan harga-harga mulai dari BBM, tarif dasar listrik, LPG, sembako, minyak goreng, PPN, dan juga tol, di mana imbas dari berbagai macam kenaikan ini adalah 2 tahun terakhir upah buruh tidak terjadi kenaikan, sehingga membuat kaum buruh semakin, rakyat mayoritas adalah tercekik, sehingga kenapa itu menjadi tuntutan utama kita. Yang selanjutnya adalah hentikan segala tindakan penggusuran, perampasan tanah rakyat atas nama investasi pembangunan, tapi yang akhirnya berdampak kepada hilangnya sumber ekonomi berkepanjangan rakyat. Yang mau tidak mau ketika rakyat kehilangan tanahnya, mereka menjadi bermigrasi, kemudian menjadi buruh kontrak, alidayah magang, dan tidak memiliki kepastian kerja. Sehingga tuntutan kita juga adalah hapus sistem kerja kontrak, alidayah, dan outsourcing. Yang selanjutnya adalah tentang persoalan pendidikan yang gratis dan ilmiah untuk rakyat. Yang selanjutnya adalah ruang demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir adalah tentang persoalan adili tangkap para koruptor dan sita aset-asetnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Ini bisa menjelaskan kenapa memilih aksi ini di hari Sabtu ketika pemerintahan sedang libur, kenapa tidak di hari seperti biasa? Ya, aksi hari ini karena memang dalam momentum selain Hari Buruh gitu ya, juga Hari Pendidikan sekaligus 24 tahun reformasi. Ruang angin segar yang dinikmati oleh rakyat itu adalah buah perjuangan rakyat. Di mana reformasi 24 tahun yang lalu itu adalah harapan rakyat agar terjadinya peningkatan kesejahteraan, agar terjadinya keadilan, agar terjadinya kesetaraan. Tapi prakteknya dua periode kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin adalah justru gagal dalam mensejahterakan rakyat. Berbagai macam regulasi, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja adalah hanya untuk kepentingan segelintir orang atau disebut dengan kepentingan investasi. Yang kemudian kita tahu pada saat periode pertama Jokowi berjanji bagaimana rakyat mendapatkan pekerjaan yang layak, hidup yang layak, terus kemudian upah yang layak. Prakteknya 2015 mengeluarkan PP 78 2015 dan banyak kebijakan-kebijakan di masa pandemi justru membuat rakyat kehilangan pekerjaan, rakyat yang kemudian semakin tidak memiliki kepastian kerja. Belum lagi di Wadas, bahkan di Kalimantan, di Sumatera terjadi penggusuran tanah, perampasan hak tanah rakyat atas nama kepentingan investasi dan pembangunan. Ibu Nining, sejauh ini apakah maksudnya ada tindakan-tindakan represif gitu dari kepolisian? Karena kan pas 2021 itu, pas Hari Buruh, kita mengalami ya, maksudnya yang dimana masa mahasiswa dipisah dengan buruh, ternyata direpresi dan dibawa ke Polda Metro Jaya gitu. Ya, kami menghimbau kenapa salah satu tuntutannya adalah agar hentikan tindakan represivitas atau kriminalisasi terhadap seluruh gerakan rakyat. Kenapa gitu ya? Karena rakyat ketika turun ke jalan itu ada satu kondisi yang memang semakin tidak baik. Baik dalam kondisi regulasi, penegakan hukum, perlindungan, kesejahteraan justru semakin menurun di kekuasaan rezim hari ini. Nah, maka ketika rakyat turun ke jalan seharusnya gitu ya, harus diingatkan kembali kepada aparat. Ketika reformasi, kemenangan reformasi berpisahnya TNI dengan Polri, itu adalah sebuah sokongan juga yang disuarakan oleh rakyat agar aparat lebih dekat dengan rakyat, agar aparat lebih humanis dengan rakyat, agar aparat melindungi seluruh rakyatnya. Jadi kita dalam segala upaya turun ke jalan hari ini, kita juga berkomunikasi, melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian agar rakyat yang turun ke jalan adalah jangan sampai ada lagi penangkapan, jangan sampai ada lagi kriminalisasi terhadap rakyat, karena rakyat sudah cukup, penderitaannya sudah sampai di leher gitu ya gitu. Penderitaannya sampai di leher seperti apa? Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu adalah bentuk penderitaan yang nyata yang membuat rakyat, tidak hanya kaum buruh, kaum muda yang hari ini bekerja sebagai freelance gitu ya, sebagai buruh magang kontrak, itu adalah implikasi dari sebuah regulasi yang memang menunjukkan ketidakberpihakannya kepada rakyat. Untuk mencegah penyusup dalam aksinya gimana? Ya, kami aksi ini adalah aksi yang memang selalu dilakukan oleh gerakan buruh bersama rakyat dengan berbagai macam sektor.
kami juga melakukan upaya-upaya konsolidasi dan kemudian juga menjaga bagaimana aksi ini tetap damai gitu ya. Aksi ini adalah pure untuk bagaimana mengkritik kekuasaan yang semakin tidak berpihak kepada rakyat. Jadi kalau kekuasaan rezim khawatir terhadap rakyat turun, ya seharusnya membuat bagaimana regulasi berpihak kepada rakyat agar rakyat tidak terus digusur, dipaksa tanah dan sumber ekonomi mereka untuk investasi, dan juga termasuk bagaimana melakukan penegakan hukum dan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Mungkin terakhir Mbak Nining, kemarin kan Konfederasi Kasbi sempat ikut terkait kegiatan yang di Roma itu ya, buruh dunia. Itu bisa dijelasin nggak sih Mbak Nining pesan apa yang dibawa oleh Kasbi? Iya, Kasbi terlibat dalam apresiasi dengan WFTU internasional, lebih dari 100 negara yang tergabung dalam aksi. Dalam pertemuannya adalah menyatakan bahwa musuh kita adalah kapitalisme dan neoliberalisme. Artinya itu yang kemudian kita lakukan dimanapun. Buruh tidak boleh menyingkatkan dirinya, tetapi bagaimana membangun solidaritas, bangun persatuan terhadap seluruh gerakan rakyat itu adalah menjadi utama bagi kami. Ini memberi penghargaan Amamar Sinar juga ya, Mbak Nining? Iya, ketika pertemuan di internasional WFTU di Italia, bahwa di berbagai macam buruh di dunia memberikan penghargaan apresiasi terhadap Marsina, seorang buruh perempuan yang berjuang hanya karena persoalan upah, kemudian mereka dibunuh, disiksa, bahkan sampai diperkosa, alat-alat misalnya. Jadi Kasbi menginisiasi juga kepada seluruh gerakan di dunia untuk memberikan apresiasi terhadap seluruh gerakan rakyat yang terus berjuang. Ada nggak sudah ada tanggapan dari pemerintah sendiri nggak sih terkait aksi ini? Buruh juga kan udah dari tanggal 1 Mei itu. Iya, seharusnya pemerintah kekuasaan hari ini gitu ya, kalau mereka mendengar dan melihat gitu ya, aksi-aksi hari ini bukan aksi yang pertama gitu ya, sudah berkali-kali sejak 2019, 2020, 2021 termasuk hari ini adalah bentuk konkret kritikan kita terhadap kekuasaan yang semakin menunjukkan ketidakberpihakannya. Maka kami juga akan terus melakukan upaya-upaya perjuangan untuk memaksa agar kekuasaan berpihak kepada rakyat. Mbak Nining bisa jelasin dong itu boneka dan peraga-peraga yang dibawa apa arti dan maknanya? Iya, satu ada dua yang kita bawa peraga. Pertama adalah tentang tikus yang berdasi, di mana kekuasaan yang rusak hari ini adalah akibat para koruptor gitu ya, yang rakus melakukan bagaimana merusak tatanan kehidupan dan juga merusak sebuah sistem yang ada di negara kita, yang akhirnya membuat kita harus terus berhutang besar dan kemudian rakyat menjadi korban utamanya. Itu adalah akhirnya membuat kebijakan yang berbagai macam tidak berpihak. Salah satunya adalah pencabutan subsidi, terus kemudian dengan kenaikan kebutuhan hidup. Ini menunjukkan bahwa negara kita dalam darurat korupsi. Yang kedua adalah sebuah buku besar, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang dibuat secara ugal-ugalan, yang sangat tidak demokratis dan kemudian dibuat dalam waktu yang sangat singkat, seperti kemerdekaan Indonesia gitu ya, dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tetapi mengabaikan aspek kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan bagi rakyat. Oke. Mbak Ning, tapi setelah ini apakah akan ada aksi lagi di bulan ini? Kita akan terus melakukan upaya-upaya perjuangan, apakah nanti di bulan ini atau di bulan selanjutnya. Tapi pada prinsipnya gerakan buruh bersama rakyat akan terus melakukan konsolidasi, akan terus melakukan penyatuan gerakan, dan akan terus melakukan perjuangan di bangsa kita. Oke. Terima kasih Mbak Nining. Terima kasih. Baik Sobat Warta Kota, kembali lagi bersama dengan saya Leonardus Wical Zelena Arga, wartawan Warta Kota. Dan kembali Leon sampaikan saat ini Leon sedang berada di aksi demo buruh di Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama wawancara dengan kawan-kawan di belakang seorang koordinator yang ada di lapangan, Mbak masuk ke dalam barisan masa aksi. Ayo padatkan terlebih dahulu. Sebelah kiri yang di depan gerbang Monas, tolong merapat. Sebelah kiri
Warta Kota akan kembali lagi dengan update informasi lainnya. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat. Kita sudah berapa ribu kali Selamat siang, Sobat Warta Kota. Kembali bersama dengan saya Leonardus Wical Zelena Harga, wartawan Warta Kota. oleh orator-orator yang sebelumnya. Saat ini Leon sedang berada di aksi demo buruh, tepatnya di Patung Kuda, Satu kekuatan politik Kecamatan rakyat Gamir, yang lahir Jakarta dari Pusat. kesadaran politik rakyat. Yang unik Yang dari lahir demo ini dari adalah cita-cita rakyat. terdapat miniatur Bukan lahir dari berjas dan elit-elit yang juga tidak pernah berdasi merasakan warna penderitaan pink. kita. Dan Bukan selain para itu elit miniatur yang hanya menggoreng atas ini kepentingan politik mereka. Tapi bertuliskan satu gelembung berbagai kesadaran macam politik kasus yang terkait dengan betul-betul lahir korupsi. dari Ada amplop kesadaran hakim, politik ada rakyat amplop hari ini proyek memang wadas, masih absen di koruptor tengah kita. pejabat negara, ada amplop Maka sah, dalam ada kesempatan pengawas yang berbahagia ketenaga ini, kerjaan, ada dalam amplop kesempatan yang proyek penting kendang, ini, kami dan juga korupsi tidak pernah lelah BPJS-TK. menyerukan persatuan kepada Selain seluruh tulisan-tulisan unsur gerakan rakyat kasus yang ada. korupsi Ini yang sudah adalah terjadi di saatnya Indonesia, kita tidak di lagi memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Badan miniatur tikus berjas Seluruh ini juga rakyat ada sedang digulung nominal oleh uang satu gelombang 50.000 dan kekacauan ekonomi juga politik. 100.000 yang Kebijakan melaporkan ekonomi bahwa politik hari ini tidak sedikit satu pun menguntungkan tuntutan rakyat. Maka demonstran adalah kebutuhan terkait dengan atau korupsi. kepentingan mendesak yang harus kita dorong maju selain adalah tikus bagaimana berjas terus membangun juga persatuan. terdapat Bagaimana tulisan menyatukan Omnibus Law silakan, karpet merah bagi investor, mimpi buruk bagi rakyat. Dan demonstran menuliskan daftar isi undang-undangan Omnibus Law yang menurut mereka membuat celaka rakyat, khususnya bagi buruh. Jadi saya bacakan, ada upah buruh jadi lebih rendah, lalu status hubungan kerja tidak jelas, PHK buruh dipermudah, pesangon dikurangi, penggusuran lahan makin marak, lingkungan rakyat rusak, demokrasi dipersempit, upah sektor hilang, risiko kriminalisasi, represivitas, kebakaran hukum bagi pengusaha, buruh kontrak seumur hidup, jam kerja fleksibel. Dan tulisan Omnibus Law ini tepat berada di samping tikus berdasi. Saat ini para demonstran sedang mendengarkan orasi dari koordinator lapangan, dan berdasarkan informasi lebih dari ribuan massa yang tergabung dalam aliansi gerakan rakyat bersama gerakan buruh bersama rakyat, maksud saya, atau aliansi gerak dalam beberapa waktu itu turun ke jalan untuk menyampaikan berbagai macam tuntutan yang disampaikan saat orasi saat ini. Suasana politik menuju 2024. Kawan-kawan buruh harus lebih jeli membedakan mana kesadaran Demikian politik informasi yang lahir murni dari buruh dari dan mana aksi demo gelembung-gelembung buruh politik di Patung yang Kuda. sengaja Saya ditiupkan akan kembali oleh dengan informasi kelompok-kelompok terupdate yang lainnya. ingin Terima menghalangi kasih, selamat kesempatan siang dan Sepakat, kawan-kawan. salam sehat semuanya. Oleh orator-orator yang Selamat siang Sobat Warta Kota, saat masih berada di demo buruh di kawasan Patung Kuda. Sampai hari ini belum bisa dilahirkan, kawan-kawan. Satu kekuatan politik rakyat yang lahir dari kesadaran politik rakyat, yang lahir dari cita-cita rakyat, bukan lahir dari elit-elit yang tidak pernah merasakan penderitaan kita. Bukan para elit yang hanya menggoreng atas kepentingan politik mereka, tapi satu gelembung kesadaran politik yang betul-betul lahir dari kesadaran politik rakyat hari ini memang masih absen di tengah kita. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang penting ini, kami juga tidak pernah lelah menyerukan persatuan kepada seluruh unsur gerakan rakyat yang ada. Ini adalah saatnya
kita tidak lagi memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Seluruh rakyat sedang dikurung oleh satu gelombang kekacauan ekonomi politik. Kebijakan ekonomi politik kali ini tidak sedikit pun menguntungkan rakyat. Maka kebutuhan atau kepentingan besar yang harus kita dorong maju adalah bagaimana kita membangun persatuan. Bagaimana menyatukan satu kegelisahan ini menjadi satu pola salju yang kelak akan meruntuhkan kekuatan mereka. Kekuatan politik yang ingin segera kita bangun akan terus kita cicil dengan kesadaran yang kita miliki secara bertahap dan secara pasti. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan yang tidak lepas dari pengaruh kekuatan modal hari ini yang cukup tinggi, dan itu akan terus menjadi, kita terus akan menjadi korban. Apa kawan-kawan? Beberapa kebijakan yang sempat naik tapi hari ini mungkin terlupakan. Salah satunya adalah kebijakan yang membentuk komponen cadangan nasional, kawan-kawan. Anggarannya cukup besar dan mengalir kepada siapa kita cukup jelas tahu. Komponen cadangan juga setelah kita analisa, setelah kita curigai, dipersiapkan untuk menghadapi gerakan rakyat yang terus bergejolak sampai hari ini. Dan siapa yang mengelola anggaran dari komponen cadangan nasional juga kita cukup tahu. Mereka adalah kelompok elit dan partai persuasi yang kemarin juga banyak buruh yang tertipu dan bersama-sama mereka dalam beberapa waktu. Sehingga perlu kita waspadai di tahun-tahun yang sudah masuk pada suasana politik menuju 2024. Kawan-kawan buruh harus lebih jeli membedakan mana kesadaran politik yang lahir murni dari buruh dan mana gelembung-gelembung politik yang sengaja ditiupkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengkanalisasi kekuatan buruh. Maka kawan-kawan, diskusi ekonomi, kesadaran ekonomi dan perjuangan ekonomi kita harus terus dimajukan sebagai fondasi kuat menuju satu pembangunan kesadaran politik yang lebih kuat, sehingga ke depan hanya di kaki dan di pundak kita perubahan bangsa ini bisa kita arahkan. Di generasi kita Indonesia bisa menyambut perubahan itu. Tinggalkan generasi-generasi tua yang memuakkan dan selalu mengembang-ambing kesadaran kita. Pakat kawan-kawan, kita harus tetap bagaimana menguatkan energi positif kita, bagaimana menanamkan kepercayaan diri di antara kita sebagai kaum buruh dan rakyat yang tertindas. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi satu titik pun kepercayaan yang harus dititipkan kepada pihak lain. Hanya kepada kita, hanya kepada kelas kita, hanya kepada segenap rakyat tertindas. Segala perubahan yang kita harapkan bisa diwujudkan, kawan-kawan. Mungkin tidak banyak yang disampaikan oleh KPR sebagai bagian dari gebrak. Tuntutan demi tuntutan sudah kita sampaikan. Tapi yang ingin kita serukan, selain terus kita mendesak kekuatan oligarki, kekuasaan politik hari ini, yang harus kami kuatkan. Selamat siang sobat kota-kota. Kelompok mahasiswa ikut berdemo dengan di kawasan Patung Kuda yang bergabung dengan para buruh. Mereka mau membuat kelompok sendiri.
Indonesia. Baik, selamat siang Sobat Warta Kota. Di era reformasi yang Kembali bersama dengan saya Leonardus Wicalo Selena Arga, wartawan Warta Kota. Masih terus bercokol. Dan saat ini saya sedang berada tepat di Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi dan berita yang sudah diketahui bahwa hari ini terjadi demo buruh yang diikuti oleh Aliansi Gerakan Buruh bersama Rakyat atau Gerak. Dan saat ini kita sedang menyaksikan orasi yang dilakukan oleh koordinator pemerintahan Jokowi terhadap komitmen demokrasi yang sudah memakan dan mengorbankan nyawa dari rakyat Indonesia yang berjuang untuk adanya reformasi. Anda tahu, kawan-kawan mahasiswa pasti masih ingat, ada 4 mahasiswa Trisakti yang dibunuh, ada belasan orang yang diculik, ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran HAM, tapi komitmen pemerintah Jokowi tidak satu pun dan tidak sedikit pun berupaya untuk menyelesaikan seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM. Sehingga wajar dan hari ini kasus-kasus pelanggaran HAM masih terus terjadi karena negara tidak pernah mau menuntaskan berbagai macam kasus pelanggaran HAM. Sehingga hari ini persatuan kekuatan rakyat, persatuan dari mobilisasi gerakan rakyat harus menjadi titik tolak untuk menuntaskan reformasi, menyelesaikan agenda-agenda perjuangan yang belum pernah tuntas hingga hari ini. Wajar hari ini kita memperingati May Day dan memperingati 21 Mei sebagai simbol turunnya diktator Orde Baru. Diktator Orde Baru tumbang hari ini, tumbuh diktator baru, tumbuh pemerintahan kapitalistik yang terus mencengkram rakyat Indonesia. Kawan-kawan sekalian, berakhir ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa kekuatan buruh, kekuatan kaum tani menjadi soko guru, menjadi tulang punggung bagi gerakan rakyat, tentu bersama dengan kaum muda dan mahasiswa. Persatuan yang sudah dibangun oleh gerakan buruh bersama rakyat akan menjadi harapan bagi rakyat untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Terima kasih sekali lagi. Selamat May Day kepada seluruh kaum buruh dan kelas pekerja Indonesia. Kaum buruh Indonesia, bangkit lawan hancurkan tirani. Bangkit lawan hancurkan tirani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawanku. Hidup buruh. Hidup buruh. Tadi telah disampaikan beberapa orasi politik dari Ketum KPBI. Beberapa priorisasi Leon akan kembali dengan informasi yang gagal menyeberangkan rakyat, dan hari ini kita tertampar lagi oleh kegagalan rezim Jokowi. Amin, kawan-kawan. Warta Kota bersama dengan Oke, untuk mempersingkat waktu, saya panggil perwakilan dari kawan-kawan Indonesia yang berjuang untuk adanya reformasi. Anda tahu, Selamat siang Sobat Warta Kota, suasana masa buruh yang sedang berdemo di kawasan Patung Kuda di Medan Merdeka Barat. Tapi komitmen pemerintah Jokowi tidak satu pun dan tidak sedikit pun berupaya untuk menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran HAM. Sehingga wajar dan hari ini kasus-kasus pelanggaran HAM masih terus terjadi karena negara tidak pernah mau menuntaskan berbagai macam kasus pelanggaran HAM. Sehingga hari ini persatuan kekuatan rakyat, persatuan dari mobilisasi gerakan rakyat harus menjadi titik tolak untuk menuntaskan reformasi, menyelesaikan agenda-agenda perjuangan yang belum pernah tuntas hingga hari ini. Wajar hari ini kita memperingati
sekali lagi selamat May Day kepada seluruh kaum buruh dan kelas pekerja Indonesia. Kaum buruh Indonesia, bangkit lawan hancurkan tirani. Bangkit lawan hancurkan tirani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawanku. Hidup buruh. Hidup buruh. Tadi telah disampaikan beberapa orasi politik dari Ketum KPBI. Beberapa priorisasi kepemimpinan Indonesia yang gagal menyejahterakan rakyat, dan hari ini kita tertampar lagi oleh kegagalan rezim Jokowi Amin, kawan-kawan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya panggil perwakilan dari kawan-kawan Kesatuan Perjuangan Rakyat untuk memberikan orasi politiknya untuk kawan-kawan Kesatuan Perjuangan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita adalah rakyat yang hari ini tidak pernah menunjukkan ketertundukannya terhadap segala bentuk penindasan di Indonesia. Saya persingkat menyambut kita sebagai rakyat yang masih terus berlawan. Hidup rakyat Indonesia yang masih melawan. Hidup rakyat yang masih melawan. Baik kawan-kawan, dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional di tahun 2022, kenapa kita pada tanggal 1 Mei kemarin tidak besar-besaran melakukan simbolisasi? Semata-mata karena kita menghormati kawan-kawan Muslim yang juga merayakan hari kemenangan. Maka Kesatuan Perjuangan Rakyat bersama kawan-kawan Aliansi Gebrak hari ini merayakan Mei Berlawan untuk memperingati dua momentum besar, yaitu Hari May Day dan Hari Pendidikan Nasional, kawan-kawan. Saya Herman Abdurrahman, perwakilan dari Badan Pekerja Nasional Kesatuan Perjuangan Rakyat, ingin sama-sama berpartisipasi dalam menyampaikan sikap rakyat Indonesia terhadap segala situasi ekonomi politik yang berkembang. Dengan menyambung kawan-kawan orator dari pimpinan-pimpinan tadi, bahwa sejarah perjuangan rakyat sampai hari ini tidak pernah terputus sejatinya. Bahwa tadi disampaikan segenap tumpah darah rakyat Indonesia telah menebus kemerdekaan Republik ini, kawan-kawan. Betul nggak, kawan-kawan? Sejarah mencatat dengan tinta emasnya bahwa kemerdekaan Republik Indonesia sesungguhnya dijemput oleh seluruh rakyat yang tertindas, bukan kaum berjuasi. Revolusi, 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 revolusi sampai
Oke, mobil komando di sini dulu. Berhenti. Ya. Terus, barisan terus mengikuti. Barisan tetap jalan. Yang merasa bagian dari masa aksi gebrak memasuki barisan. Oke, mobil komando lagi, jalan lagi, depan lagi, dikit. Geser dikit aja. Mobil komando, ya. Untuk masa aksi nanti bisa agak kesini juga ya. Terus, ya kawan-kawan masa aksi. Terus, masa aksi bisa ikutin. Terus, kawan-kawan masa aksi yang di belakang silakan mengikuti dengan barisan yang di depan. Jangan sampai keluar dari barisan masa aksi. Ya, untuk jalur busway-nya diisi aja. Jalur busway diisi. Silakan petani bisa isi jalur busway-nya. Kawan petani silakan masuk ke jalur busway. Ya, diisi aja. Karena sudah ditutup di depan. Jadi ya yang ada juga nanti yang masuk. Ayo kawan-kawan yang ada di trotoar, jalur busway-nya diisi. Oh, stop dulu. Ya, di situ. Yang barisan buruh bisa maju lagi ke depan. Yang patung tikus dan spanduk, patung tikus dan Omnibus Law posisi bisa di depan mobil komando sekarang. Ya. Di depan mobil komando. Ya. Terus Barang Kasbi bisa agak maju lagi. Barang Kasbinya bisa agak maju lagi. Biar ada kawan-kawan. Luruskan barisannya, lihat. Kiri kanan lihat. Kiri kanan lihat. Sudah lurus belum? Oke, untuk barisan kawan-kawan buruh dari Kasbi juga bisa nutup di sebelah kanan. Di lingkaran air mancur nggak apa-apa. Di lingkaran aja nggak apa-apa. Semua. Yang di belakang yang masih nutup di jalan Tamrinnya bisa masuk ke sebelah kanan. Ya kawan-kawan Kasbi. Kawan-kawan masa aksi silakan bisa ke sebelah kanan di bundaran biar kawan-kawan kita yang di belakang bisa bergabung. Silakan. Semua bisa masuk bergabung. Kawan-kawan yang bawa bendera silakan diikutin oleh masa aksi yang lainnya karena kawan-kawan kita di belakang masih tercecer, belum tergabung semua ke dalam barisan. Baik, seluruhnya kawan-kawan Papur. Hadap kiri. Silakan bisa pakai yang sebelah kanan. Kawan-kawan masa aksi dan yang membawa kendaraan bermotor agar bisa diparkirkan. Tidak ada yang masuk ke Monas ya, kawan-kawan.
peserta aksi semua tidak ada yang masuk ke arah Monas. Tolong dibantu untuk kawan-kawan tim perangkat. Tim perangkat membantu supaya kawan-kawan kita tidak masuk ke arah Monas. Masa aksi yang ada sebelah kanan barang pastinya, kawan-kawan barang pastinya harus tegas. Jadi untuk kawan-kawan yang semua diatur. Kalau mau toilet sebentar, habis itu balik lagi. Yang ada di sebelah kanan mobil komando bisa bergeser ya, bisa bergeser gabung di sebelah sini, sebelah kiri. Masih jalan, kawan-kawan kita masih banyak di belakang. Karena di belakang masih banyak. Belum bisa masuk, semua masih nunggu. Yang di bawah pohon silakan bisa bergeser juga, biar nggak terlalu padat. Silakan. Kawan-kawan masa aksi yang di belakang silakan maju ke depan. Yang masih duduk di trotoar silakan ikut bergabung dengan. Selamat pagi sahabat Warta Kota. Kali ini bersama dengan saya Leonardus Wical Zelena Arga, wartawan Warta Kota. Dan saat ini Leon tepat berada di depan gedung DPR untuk memantau demo buruh yang direncanakan akan berlangsung pada hari ini. Dan berdasarkan pantauan Leon tadi sejak pukul 10 hingga saat ini mendekati hampir pukul 11 belum ada tanda-tanda pendemo yang datang. Namun para aparat kepolisian sudah tengah bersiap dengan memasang Mar, namanya apa? Kawat berduri. Oke, mohon maaf dengan memasang kawat berduri. Berdasarkan informasi yang didapatkan, sekira nanti akan ada 500 demonstran dari berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung DPR. Untuk pantauan cuaca di sekitar sini tidak terlalu terik, namun agak sedikit mendung, tapi belum muncul tanda-tanda akan hujan. Selain itu, kondisi lalu lintas di depan gedung DPR, khususnya daerah Senayan, terpantau ramai lancar, dan juga tampak di dalam gedung DPR aparat kepolisian juga tengah bersiap untuk membantu mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di depan gedung DPR. Salah satu tuntutan dan aspirasi yang akan digaungkan oleh para demonstran adalah terkait dengan kenaikan harga bahan pokok yang hingga saat ini menurut mereka masih belum stabil. Selain itu, terkait dengan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir lebih dari 2 tahun ini,
Mereka menganggap bahwa pemerintah selama pandemi lebih berpihak pada para investor dibanding dengan masyarakat. Demikian update informasi dari depan gedung DPR terkait dengan persiapan menjelang demo buruh pada hari ini. Leon akan kembali dengan update terbaru. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat semuanya. Ada, cuma nggak ada yang demo di sini semua. Kemarin udah harganya tuh. Kalau disuruh gue jual tuh.
diarahin ke sana dulu. Kalau misalnya nggak muat baru untuk kawan-kawan, tim streamer bisa bantu supaya kawan-kawan kita yang di belakang itu bisa nyambung semua, nggak memotong lampu merah. Oh, bisa dibantu semua, bisa gabung di depan dalam barisan kita. Ini maju lagi nggak apa-apa? Ini maju lagi nggak apa-apa? Langsung dan dan maju lagi terus. Kita masih banyak di belakang. Oke kawan-kawan, menyambungkan barisan yang ada di belakang lampu merah tadi berbatas. Ini menyapa kawan-kawan. Dan jatuh pada tanggal 1 Mei dan juga tanggal 2 Mei. Karena apa? Karena kemarin kita semua merayakan Lebaran Idul Fitri. Tidak kawan-kawan? Oleh karena itu, hari ini kita sengaja melakukan aksi turun jalan. Sekaligus adalah untuk memperingati 24 tahun reformasi kawan-kawan. Atau tepatnya adalah 21 Mei tahun 98 adalah momen tumbangnya rejim Orde Baru Soeharto. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rejim Orde Baru Soeharto tahun 98 berhasil ditumbangkan, berhasil ditinggal oleh gerakan rakyat, termasuk mahasiswa, pemuda, pelajar, guru, petani, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena rejim Orde Baru gagal mensejahterakan rakyat. Banyak kaum buruh yang hak-haknya tidak diberikan. Kaum tani banyak tanahnya yang digusur, yang diserobot. Kaum miskin kotaan bertahun-tahun hidup di kota dalam kesengsaraan. Pemukiman penduduk di kota-kota banyak yang digusur-gusur. Dan hari ini kita kembali merasakan hal yang sama seperti di zaman Orde Baru yang tidak kotor. Ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya namanya saja kawan-kawan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi pada faktanya justru sebaliknya. Kenapa? Dengan munculnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, justru banyak kaum buruh yang di-PHK secara pihak. Betul tidak? Banyak perusahaan-perusahaan melakukan PHK sepihak dengan alasan bangkrut, dengan alasan pandemi COVID dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya mereka hanya menggantikan
sebagian tempat menjadi buruh golongan dan saat ini juga lagi Jadi, ayo semua teriak, revolusi, revolusi, yang kencang, revolusi. Baik, sekali lagi. Kalian dijawab, aksi lagi. Biar kedengeran suara banyak. Aksi lagi. Aksi lagi sampai menang. Revolusi, revolusi. Revolusi sampai jadi. Selanjutnya korlap. Baik, untuk kawan-kawan yang masih ada di belakang agar bisa merapat atau masuk ke dalam barisan massa aksi, dan juga kawan-kawan yang ada di ganggang ketika sudah makan diharapkan untuk kembali masuk ke barisan massa aksi. Ayo, tim keamanan dan juga dinamisator lapangan bisa mengkondisikan massa aksinya yang masih berada di trotoar dan kemudian masih berada di dalam gang yang masih makan, bisa untuk dikondisikan bergabung dengan massa aksi berada di lokasi aksi. Ayo, untuk keamanan dan juga dinamisator lapangan. Kawan-kawan dari tim humas minta waktu sebentar untuk wawancara. Silakan. Bu Nining, boleh dijelasin aksi hari ini tuh membawa tuntutan apa aja dan gimana gitu? Ya, aksi hari ini dilakukan oleh gerakan buruh bersama rakyat yang terdiri dari kaum buruh, petani, mahasiswa, miskin kota, terus kemudian juga termasuk mahasiswa dan pelajar. Aksi hari ini adalah bertepatan karena hari buruh kemarin bertepatan hari Lebaran dan sekaligus hari pendidikan, dan juga dalam peringatan 24 tahun reformasi. Tentu aksi gerakan buruh bersama rakyat ini akibat dari bahwa bangsa dan rakyat Indonesia dalam semakin tidak baik-baik saja. Sehingga dalam aksi ini kami memberikan tuntutan, pertama, cabut Omnibus Law beserta turunannya gitu ya. Yang kedua adalah hentikan pembahasan revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah hentikan tindakan represivitas dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat. Yang selanjutnya adalah tentang turunkan harga-harga mulai dari BBM, tarif dasar listrik, LPG, sembako, minyak goreng, PPN, dan juga tol, di mana imbas dari berbagai macam kenaikan ini adalah 2 tahun terakhir upah buruh tidak terjadi kenaikan, sehingga membuat kaum buruh semakin rakyat mayoritas adalah tercekik, sehingga kenapa itu menjadi tuntutan utama kita. Yang selanjutnya adalah hentikan segala tindakan penggusuran, perampasan tanah rakyat atas nama investasi pembangunan, tapi yang akhirnya berdampak kepada hilangnya sumber ekonomi berkepanjangan rakyat. Yang mau tidak mau ketika rakyat kehilangan tanahnya, mereka menjadi bermigrasi, kemudian menjadi buruh kontrak, alidayah magang, dan tidak memiliki kepastian kerja. Sehingga kita juga adalah hapus sistem kerja kontrak, alidayah, dan outsourcing. Yang selanjutnya adalah tentang persoalan pendidikan yang gratis dan ilmiah untuk rakyat. Yang selanjutnya adalah ruang demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir adalah tentang persoalan adili tangkap para koruptor dan sita aset-asetnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Ini bisa menjelaskan kenapa memilih aksi ini di hari Sabtu ketika pemerintahan sedang libur, kenapa tidak di hari seperti biasa? Ya, aksi hari ini karena memang dalam momentum selain hari buruh gitu ya, juga hari pendidikan sekaligus 24 tahun reformasi. Ruang angin segar yang dinikmati oleh rakyat itu adalah buah perjuangan rakyat. Di mana reformasi 24 tahun yang lalu itu adalah harapan rakyat agar terjadinya peningkatan kesejahteraan, agar terjadinya keadilan, agar terjadinya kesetaraan. Tapi prakteknya dua periode kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin adalah justru gagal dalam mensejahterakan rakyat. Berbagai macam regulasi, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja adalah hanya untuk kepentingan segelintir orang atau disebut dengan kepentingan investasi. Yang kemudian kita tahu pada saat periode pertama Jokowi berjanji bagaimana rakyat mendapatkan pekerjaan yang layak, hidup yang layak, terus kemudian upah yang layak. Prakteknya 2015 mengeluarkan PP 78 2015 dan banyak
kebijakan-kebijakan di masa pandemi justru membuat rakyat kehilangan pekerjaan, rakyat yang kemudian semakin tidak memiliki kepastian kerja. Belum lagi di Wadas, bahkan di Kalimantan, di Sumatera terjadi penggusuran tanah, perampasan hak tanah rakyat atas nama kepentingan investasi dan pembangunan. Ibu Nining, sejauh ini apakah maksudnya ada tindakan-tindakan represif gitu dari kepolisian? Karena kan pas 2021 itu, pas Hari Buruh, kita mengalami ya, maksudnya yang dimana masa mahasiswa dipisah dan dengan buruh ternyata direpresi dan dibawa ke Polda Metro Jaya gitu. Ya, kami menghimbau kenapa salah satu tuntutannya adalah agar hentikan tindakan represivitas atau kriminalisasi terhadap seluruh gerakan rakyat. Kenapa gitu ya? Karena rakyat ketika turun ke jalan itu ada satu kondisi yang memang semakin tidak baik. Baik dalam kondisi regulasi, penegakan hukum, perlindungan, kesejahteraan justru semakin menurun di kekuasaan rezim hari ini. Nah, maka ketika rakyat turun ke jalan seharusnya gitu ya, harus diingatkan kembali kepada aparat. Ketika kemenangan reformasi berpisahnya TNI dengan Polri, itu adalah sebuah sokongan juga yang disuarakan oleh rakyat agar aparat lebih dekat dengan rakyat, agar aparat lebih humanis dengan rakyat, agar aparat melindungi seluruh rakyatnya. Jadi kita dalam segala upaya turun ke jalan hari ini, kita juga berkomunikasi, melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian agar rakyat yang turun ke jalan adalah jangan sampai ada lagi penangkapan, jangan sampai ada lagi kriminalisasi terhadap rakyat, karena rakyat sudah cukup, penderitaannya sudah sampai di leher gitu ya gitu. Penderitaannya sampai di leher seperti apa? Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu adalah bentuk penderitaan yang nyata yang membuat rakyat, tidak hanya kaum buruh, kaum muda yang hari ini bekerja sebagai freelance gitu ya, sebagai buruh magang kontrak, itu adalah implikasi dari sebuah regulasi yang memang menunjukkan ketidakberpihakannya kepada rakyat. Untuk mencegah penyusup dalam aksinya gimana? Ya, kami aksi ini adalah aksi yang memang selalu dilakukan oleh gerakan buruh bersama rakyat dengan berbagai macam sektor. Kami juga melakukan upaya-upaya konsolidasi dan kemudian juga menjaga bagaimana aksi ini tetap damai gitu ya. Aksi ini adalah pure untuk bagaimana mengkritik kekuasaan yang semakin tidak berpihak kepada rakyat. Jadi kalau kekuasaan rezim khawatir terhadap rakyat turun, ya seharusnya membuat bagaimana regulasi berpihak kepada rakyat agar rakyat tidak terus digusur, dipaksa tanah dan sumber ekonomi mereka untuk investasi, dan juga termasuk bagaimana melakukan penegakan hukum dan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Mungkin terakhir Bu Nining, kemarin kan Konfederasi Kasbi sempat ikut kegiatan yang di Roma itu ya, buruh dunia. Itu bisa dijelasin nggak sih Mbak Nining pesan apa yang dibawa oleh Kasbi? Iya, Kasbi terlibat dalam apresiasi dengan WFTU internasional, lebih dari 100 negara yang tergabung dalam aksi. Dalam pertemuannya adalah menyatakan bahwa musuh kita adalah kapitalisme dan neoliberalisme. Artinya itu yang kemudian kita lakukan dimanapun. Buruh tidak boleh menyekatkan dirinya, tetapi bagaimana membangun solidaritas, membangun persatuan terhadap seluruh gerakan rakyat itu adalah menjadi utama bagi tikungan. Ini memberi penghargaan Ama Marsinan juga ya, Ben ini. Iya, ketika pertemuan di internasional WFTU di Italia, bahwa di berbagai macam buruh di dunia memberikan penghargaan apresiasi terhadap Marsina, seorang buruh perempuan yang berjuang hanya karena persoalan upah, kemudian mereka dibunuh, disiksa, bahkan sampai diperkosa alat-alat usaha. Jadi Kasbi menginisiasi juga kepada seluruh gerakan di dunia untuk memberikan apresiasi terhadap seluruh gerakan rakyat yang terus berjuang. Ada nggak sudah ada tanggapan dari pemerintah sendiri nggak sih terkait aksi ini? Buruh juga kan udah dari tanggal 1 Mei itu. Iya, seharusnya pemerintah kekuasaan hari ini gitu ya, kalau mereka mendengar dan melihat gitu ya, aksi-aksi hari ini bukan aksi yang pertama gitu ya, sudah berkali-kali sejak 2019, 2020, 2021 termasuk hari ini adalah bentuk konkret kritikan kita terhadap kekuasaan yang semakin menunjukkan ketidakberpihakannya. Maka kami juga akan terus melakukan upaya-upaya perjuangan untuk memaksa agar kekuasaan berpihak kepada rakyat.
Mbak Nini bisa jelasin dong itu boneka dan peraga-peraga yang dibawa apa arti dan maknanya? Iya, satu ada dua yang kita bawa peraga. Pertama adalah tentang tikus yang berdasi, di mana kekuasaan yang rusak hari ini adalah akibat para koruptor gitu ya, yang rakus melakukan bagaimana merusak tatanan kehidupan dan juga merusak sebuah sistem yang ada di negara kita, yang akhirnya membuat kita harus terus berhutang besar dan kemudian rakyat menjadi korban utamanya. Itu adalah akhirnya membuat kebijakan yang berbagai macam tidak berpihak. Salah satunya adalah pencabutan subsidi, terus kemudian dengan kenaikan kebutuhan hidup. Ini menunjukkan bahwa negara kita dalam darurat korupsi. Yang kedua adalah sebuah buku besar, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang dibuat secara ugal-ugalan, yang sangat tidak demokratis dan kemudian dibuat dalam waktu yang sangat singkat, seperti kemerdekaan Indonesia gitu ya, dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tetapi mengabaikan aspek kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan bagi rakyat. Oke. Mbak Ning, tapi setelah ini apakah akan ada aksi lagi di bulan ini? Kita akan terus melakukan upaya-upaya perjuangan, apakah nanti di bulan ini atau di bulan selanjutnya. Tapi pada prinsipnya Gerakan Buruh Bersama Rakyat akan terus melakukan konsolidasi, akan terus melakukan penyatuan gerakan, dan akan terus melakukan perjuangan di bangsa kita. Oke. Terima kasih, Mbak Nini. Baik Sobat Warta Kota, kembali lagi bersama dengan saya Leonatus Wical Zelena Arga, wartawan Warta Kota. Dan kembali Leon sampaikan saat ini Leon sedang berada di aksi demo buruh di Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama wawancara dengan kawan-kawan di belakang seorang koordinator yang ada di belakang lapangan, Mbak masuk ke dalam barisan masa aksi. Ayo padatkan terlebih dahulu. Sebelah kiri yang di depan gerbang Monas, tolong merapat. Sebelah kiri. Warta Kota akan kembali lagi dengan update informasi lainnya. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat. Kita sudah berapa ribu kali selamat siang Sobat Warta Kota, kembali bersama dengan saya Leonardus Wical Zelena Arga, wartawan Warta Kota. Oleh orator-orator yang sebelumnya, saat ini Leon sedang berada di aksi demo buruh, tepatnya di Patung Kuda, satu kekuatan politik rakyat Gambir, yang lahir dari kesadaran politik rakyat. Yang unik dari demo ini adalah terdapat miniatur berjas dan juga berdasi warna pink, dan bukan para elit yang hanya menggoreng atas kepentingan politik mereka, tapi bertuliskan satu gelembung berbagai macam kasus yang terkait dengan korupsi. Ada kesadaran amplop politik ada rakyat amplop hari ini proyek memang wadas, masih absen koruptor pejabat negara, ada amplop maka sah, dalam ada kesempatan pengawas yang berbahagia ketenaga ini, kerjaan, ada dalam amplop kesempatan yang proyek penting kendang, ini, kami dan juga korupsi tidak pernah lelah BPJS-TK. menyerukan persatuan kepada Selain seluruh tulisan-tulisan gerakan rakyat kasus yang ada. korupsi yang sudah adalah terjadi di saatnya Indonesia, kita tidak di lagi memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Badan miniatur tikus berjas Seluruh ini juga rakyat ada sedang digulung nominal oleh uang satu gelombang 50.000 dan kekacauan ekonomi juga politik. 100.000 yang Kebijakan melaporkan ekonomi bahwa politik hari ini tidak sedikit satu pun menguntungkan tuntutan rakyat. Maka demonstran adalah kebutuhan dengan atau korupsi. kepentingan mendesak yang harus kita dorong maju Selain adalah tikus bagaimana berjas, terus membangun juga persatuan. terdapat Bagaimana tulisan menyatukan Omnibus Law Cilaka, karpet merah bagi investor, mimpi buruk bagi rakyat. Dan demonstran menuliskan daftar isi undang-undangan Omnibus Law yang menurut mereka membuat celaka rakyat, khususnya bagi buruh. Jadi saya bacakan, ada upah buruh jadi lebih rendah, lalu status hubungan kerja tidak jelas, PHK buruh dipermudah, pesangon dikurangi, penggusuran lahan makin marak, lingkungan terancam rusak, demokrasi dipersempit, upah sektor hilang, risiko kriminalisasi, represivitas,
Kebalen hukum bagi pengusaha, buruh kontrak seumur hidup, jam kerja fleksibel. Dan tulisan Omnibus Law ini tepat berada di samping tikus berdasi. Saat ini para demonstran sedang mendengarkan orasi dari koordinator lapangan dan berdasarkan informasi lebih dari ribuan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat bersama Gerakan Buruh bersama Rakyat, maksud saya, atau aliansi Gerak dalam beberapa waktu itu turun ke jalan untuk menyampaikan berbagai macam tuntutan yang disampaikan saat orasi pada saat ini. Suasana politik menuju 2024. Kawan-kawan buruh harus lebih jeli membedakan mana kesadaran Demikian politik informasi yang lahir murni dari buruh dan mana gelembung-gelembung politik yang sengaja ditiupkan kembali oleh dengan informasi kelompok-kelompok terupdate yang lainnya. ingin Terima kasih, selamat siang dan salam sehat semuanya. Oleh orator-orator yang Selamat siang Sobat Warta Kota, saya masih berada di demo buruh di kawasan Patung Kuda. Sampai hari ini belum bisa dilahirkan, kawan-kawan. Satu kekuatan politik rakyat yang lahir dari kesadaran politik rakyat, yang lahir dari cita-cita rakyat, bukan lahir dari elit-elit yang tidak pernah merasakan penderitaan kita. Bukan para elit yang hanya menggoreng atas kepentingan politik mereka, tapi satu gelembung kesadaran politik yang betul-betul lahir dari kesadaran politik rakyat hari ini memang masih absen di tengah kita. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang penting ini, kami juga tidak pernah lelah menyerukan persatuan kepada seluruh unsur gerakan rakyat yang ada. Ini adalah saatnya kita tidak lagi memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Seluruh rakyat sedang dikurung oleh satu gelombang kekacauan ekonomi politik. Kebijakan ekonomi politik hari ini tidak sedikit pun menguntungkan rakyat. Maka kebutuhan atau kebijakan besar yang harus kita dorong maju adalah bagaimana membangun persatuan. Bagaimana menyatukan satu kegelisahan ini menjadi satu bola salju yang kelak akan meruntuhkan kekuatan mereka. Kekuatan politik yang ingin segera kita bangun akan terus kita cicil dengan kesadaran yang kita miliki secara bertahap dan secara pasti. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan yang tidak lepas dari pengaruh kekuatan modal hari ini yang cukup tinggi, dan itu akan terus menjadi, kita terus akan menjadi korban. Apa kawan-kawan? Beberapa kebijakan yang sempat naik tapi hari ini mungkin terlupakan. Salah satunya adalah kebijakan yang membentuk komponen cadangan nasional, kawan-kawan. Anggarannya cukup besar dan mengalir kepada siapa kita cukup jelas tahu. Komponen cadangan juga setelah kita analisa, setelah kita curigai, dipersiapkan untuk menghadapi gerakan rakyat yang terus bergejolak sampai hari ini. Dan siapa yang mengelola anggaran dari komponen cadangan nasional juga kita cukup tahu. Mereka adalah kelompok elit dan partai berjuasi yang kemarin juga banyak buruh yang tertipu dan bersama-sama mereka dalam beberapa waktu. Sehingga perlu kita waspadai di tahun-tahun yang sudah masuk pada suasana politik menuju 2024. Kawan-kawan buruh harus lebih jeli membedakan mana kesadaran politik yang lahir murni dari buruh dan mana gelembung-gelembung politik yang sengaja ditiupkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengkanalisasi kekuatan buruh. Maka kawan-kawan,
diskusi ekonomi, kesadaran ekonomi dan perjuangan ekonomi kita harus terus dimajukan sebagai fondasi kuat menuju satu pembangunan kesadaran politik yang lebih kuat, sehingga ke depan hanya di kaki dan di pundak kita perubahan bangsa ini bisa kita arahkan. Di generasi kita Indonesia bisa menyambut perubahan itu. Tinggalkan generasi-generasi tua yang memuakan dan selalu mengembang-ambing kesadaran kita. Pakat kawan-kawan, kita harus tetap bagaimana menguatkan energi positif kita, bagaimana menanamkan kepercayaan diri di antara kita sebagai kaum buruh dan rakyat yang tertindas. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi satu titik pun kepercayaan yang harus dititipkan kepada pihak lain. Hanya kepada kita, hanya kepada kelas kita, hanya kepada segenap rakyat tertindas segala perubahan yang kita harapkan bisa diwujudkan, kawan-kawan. Mungkin tidak banyak yang disampaikan oleh KPR sebagai bagian dari Gebrak. Tuntutan demi tuntutan sudah kita sampaikan. Tapi yang ingin kita serukan, selain terus kita mendesak kekuatan oligarki, kekuasaan politik hari ini, yang harus kami kuatkan. Selamat siang Sobat Warta Kota. Kelompok mahasiswa ikut berdemo di kawasan Patung Kuda yang bergabung dengan para buruh. Mereka mau membuat kelompok sendiri. Di sana
Indonesia. Baik, selamat siang Sobat Warta Kota. Kembali bersama dengan saya Leonardus Bicarus Selena Arga, wartawan Warta Kota. Dan saat ini saya sedang berada tepat di Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi dan berita yang sudah diketahui bahwa hari ini terjadi demo buruh yang diikuti oleh Aliansi Gerakan Buruh bersama rakyat Gerak. Dan saat ini kita sedang menyaksikan orasi yang dilakukan oleh koordinator pemerintahan Jokowi terhadap komitmen demokrasi yang sudah memakan dan mengorbankan nyawa dari rakyat Indonesia yang berjuang untuk adanya reformasi. Anda tahu, kawan-kawan mahasiswa pasti masih ingat, ada 4 mahasiswa Trisakti yang dibunuh, ada belasan orang yang diculik, ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran HAM, tapi komitmen pemerintah Jokowi tidak satu pun dan tidak sedikit pun berupaya untuk menyelesaikan seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM. Sehingga wajar dan hari ini kasus-kasus pelanggaran HAM masih terus terjadi karena negara tidak pernah mau menuntaskan berbagai macam kasus pelanggaran HAM. Sehingga hari ini persatuan kekuatan rakyat, persatuan dari mobilisasi gerakan rakyat harus menjadi titik tolak untuk menuntaskan reformasi, menyelesaikan agenda-agenda perjuangan yang belum pernah tuntas hingga hari ini. Wajar hari ini kita memperingati May Day dan memperingati 21 Mei sebagai simbol turunnya diktator Orde Baru. Diktator Orde Baru tumbang, hari ini tumbuh diktator baru, tumbuh pemerintahan kapitalistik yang terus mencengkram rakyat Indonesia. Kawan-kawan sekalian, berakhir ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa kekuatan buruh, kekuatan kaum tani menjadi soko guru, menjadi tulang punggung bagi gerakan rakyat, tentu bersama dengan kaum muda dan mahasiswa. Persatuan yang sudah dibangun oleh gerakan buruh bersama rakyat akan menjadi harapan bagi rakyat untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Terima kasih sekali lagi. Selamat May Day kepada seluruh kaum buruh dan kelas pekerja Indonesia. Kaum buruh Indonesia, bangkit lawan hancurkan tirani. Bangkit lawan hancurkan tirani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawanku. Hidup buruh. Hidup buruh. Tadi telah disampaikan beberapa orasi politik dari Ketum KPBI. Beberapa priorisasi Leon akan kembali dengan informasi yang gagal menjernahkan rakyat, dan hari ini kita tertampar lagi oleh kegagalan rezim Jokowi. Amin, kawan-kawan. Warta Kota bersama dengan Oke, untuk mempersingkat waktu, saya panggil perwakilan dari kawan-kawan Indonesia yang berjuang untuk adanya reformasi. Anda tahu, Selamat siang Sobat Warta Kota, suasana masa buruh yang sedang berdemo di kawasan Patung Kuda di Medan Merdeka Barat. Tapi komitmen pemerintah Jokowi tidak satu pun dan tidak sedikit pun berupaya untuk menyelesaikan seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM. Sehingga wajar dan hari ini kasus-kasus pelanggaran HAM masih terus terjadi karena negara tidak pernah mau menuntaskan berbagai macam kasus pelanggaran HAM. Sehingga hari ini persatuan kekuatan rakyat, persatuan dari mobilisasi gerakan rakyat harus menjadi titik tolak untuk menuntaskan reformasi, menyelesaikan agenda-agenda perjuangan yang belum pernah tuntas berjalan. Wajar hari ini kita memperingati
selesai. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Terima kasih sekali lagi. Selamat May Day kepada seluruh kaum buruh dan kelas pekerja Indonesia. Kaum buruh Indonesia, bangkit lawan hancurkan tirani. Bangkit lawan hancurkan tirani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawanku. Hidup buruh. Hidup buruh. Tadi telah disampaikan beberapa orasi politik dari Ketum KPBI, beberapa priorisasi kepemimpinan Indonesia yang gagal menyejahterakan rakyat, dan hari ini kita tertampar lagi oleh kegagalan rejim Jokowi Amin, kawan-kawan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya panggil perwakilan dari kawan-kawan Kesatuan Perjuangan Rakyat untuk memberikan orasi politiknya untuk kawan-kawan Kesatuan Perjuangan Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita adalah rakyat yang hari ini tidak pernah menunjukkan ketertundukannya terhadap segala bentuk penindasan di Indonesia. Saya persingkat menyambut kita sebagai rakyat yang masih terus berlawan. Hidup rakyat Indonesia yang masih melawan. Hidup rakyat yang masih melawan. Baik kawan-kawan, dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional di tahun 2022, kenapa kita pada tanggal 1 Mei kemarin tidak besar-besaran melakukan simbolisasi? Semata-mata karena kita menghormati kawan-kawan Muslim yang juga merayakan hari kemenangan. Maka Kesatuan Perjuangan Rakyat bersama kawan-kawan Aliansi Gebrak hari ini merayakan Mei Berlawan untuk memperingati dua momentum besar, yaitu Hari May Day dan Hari Pendidikan Nasional, kawan-kawan. Saya Herman Abdurrahman, perwakilan dari Badan Pekerja Nasional Kesatuan Perjuangan Rakyat, ingin sama-sama berpartisipasi dalam menyampaikan sikap rakyat Indonesia terhadap segala situasi ekonomi politik yang berkembang. Dengan menyambung kawan-kawan orator dari pimpinan-pimpinan tadi, bahwa sejarah perjuangan rakyat sampai hari ini tidak pernah terputus sejatinya. Bahwa tadi disampaikan segenap tumpah darah rakyat Indonesia telah menebus kemerdekaan Republik ini, kawan-kawan. Betul nggak, kawan-kawan? Sejarah mencatat dengan tinta emasnya bahwa kemerdekaan Republik Indonesia sesungguhnya dijemput oleh seluruh rakyat yang tertindas, bukan kaum berjuasi. Revolusi
aksi lagi, aksi lagi, aksi lagi, aksi lagi sampai menang. Oke, mobil komando di sini dulu. Berhenti. Ya. Terus, barisan terus mengikuti. Barisan tetap jalan. Yang merasa bagian dari masa aksi gebrak memasuki barisan.